teman-teman sekalian, kalau tadi kita ke satu tempat juga, sekarang saya ada di sebuah kampus. Tulisannya di belakang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, SIPOL, di Universitas Widya Mataram. Bersama saya biasa bertemu dengan Pak Dekan, Dr. Marta Dalinur. Nah, sekarang saya juga akan membicarakan, Pak, apa yang terlintas dalam pemikiran Bapak ketika ormas itu dikasih konsesi untuk menambang. Nah, gimana Pak Wardan ini? Ya, Silakan. isu yang berkembang tepatnya ada ormas agama kan? Ya, ormas keagamaan ya betul. Ya, ormas keagamaan. Ya, kalau kita mengikuti prinsip utama di dalam organisasi ya atau manajemen kan, yang baik itu prinsipnya adalah the right man on the right place ya, tempatkanlah orang pada yang tepat ya. Nah, ya saya pikir publik juga akan kumbius itu ya, sebuah lembaga keagamaan mengajukan Pak ya, mengajukan, ini bukan menerima, dia mengajukan izin usaha pertambangan. Oh, mengajukan? Ya, dia harus mengajukan. Oh. Itu artinya mestinya dia punya considerance mengajukan atau tidak mengajukan. Oke. Ya, kompeten apa tidak kompeten. Oke. Kan gitu. Lalu mestinya juga dalam konteks keagamaan tentu juga harus ada satu landasan keagamaan kalau dia mengajukan. Ya. Jadi ya saya pikir publik agak sulit untuk memahami lembaga keagamaan mengajukan izin usaha pertambangan. Ya. Dan itu juga secara khusus izin usaha pertambangan itu pada dasarnya adalah belum ada kaitannya dengan persoalan pemilikan lahan. Nah, temuan saya di lapangan kadang-kadang izin usaha pertambangan itu dijual belikan ya, kepada yang memiliki atau kepada orang yang memiliki infrastruktur untuk menambang. Oh gitu. Ya. Kalau diperjualbelikan Pak suratnya itu? Ya, karena misalnya kalau saya punya gitu, ya saya tidak punya infrastrukturnya. Ya kan itu, saya tidak punya tadi kompetensi, ya sudah saya jual saja. Untuk apa saya kemudian menyimpan itu? Nah, itu dan itu apalagi kalau sudah keluar namanya adalah wilayah izin usaha pertambangan. Saya baca di media itu ada khusus. Oh, khusus. Nah ini ya, jadi khusus itu apa itu maknanya itu khusus itu? Apakah karena ini tadi ormas keagamaan mengajukan lalu dikeluarkan wilayah izin usaha pertambangan khusus gitu ya pada segmen itu juga akan membingungkan juga bagi publik ya kekhususan itu Pak. Nah Pak, pertanyaan saya, ormas keagamaan itu kan basisnya adalah menjaga istilahnya merawat umat lah gitu ya. Tapi kalau sudah masuk ke dalam sistem kapitalis ini, bagaimana pandangan Pak Martadeni terkait di internal visi dan misi ormas keagamaan itu sendiri, Pak? Ya, itulah saya bilang tadi publik harus meloncat untuk menangkap itu logik tidaknya. Satu ormas keagamaan kemudian masuk ke dalam kegiatan pertambangan. Dan itu pun memang juga syaratnya adalah satu badan usaha. Pertanyaannya kalau itu badan usaha, ormas agama itu bukan tidak berstatus punya badan usaha. Dia ya, namanya juga itu ada apakah dia masuk ormas, apakah itu masuk yayasan. Kalau badan usaha itu adalah PT, CP gitu ya. Itu namanya badan usaha. Nah, itu juga kita belum tahu ini apakah atas nama badan usaha dari PBNU atau organisasi banyak keagamaan gitu ya, atau atas nama organisasi agama itu sendiri. Dan makanya saya baca juga wajar beberapa ormas keagamaan juga mempertimbangkan betul untuk mengajukan itu. Ya sekali lagi betul sekali bahwa tugas ormas keagamaan itu adalah kompetensinya kemudian membimbing umat, mengarahkan umat dalam konteks keagamaan. Ya. Jadi bahwa kemudian ada usaha dan sebagainya, tapi itu kira-kira jauh lah ya. Untuk melakukan itu jauh betul langkahnya. Pertanyaannya, apakah tugas dan fungsinya selama ini untuk umat saja itu sudah dilakukan tidak untuk umat? Kan itu. Kalau itu saja belum bisa terbirit-birit, bagaimana mungkin kemudian meloncat ke yang bisa dibayangkan jika oleh publik ini bukan kompetensinya, ya. Bukan kompetensinya. Itu kira-kira. Jadi tadi karena ini ormas keagamaan misalnya mengajukan, dia harus punya legitimasi. Agamanya
ya, sumber agama itu boleh tidak melakukan itu dari sisi agama, yang jika ya dia melakukan itu justru merusak lingkungan, kan begitu. Nah kalau tidak dia melanggar sendiri dari normanya itu. Nah jadi kalau tadi dari ormas keagamaan benar-benar harus mendapatkan legitimasi dari aspek keagamaan kalau dia mau nambang. Jadi karena ini hanya surat izin, satu kekuasaan, penguasaan wilayah, Pak, yang memang belum tentu dia itu punya lahan. Boleh jadi orang lain yang menambang, Pak, ya. Itu lahannya orang lain, seolah-olah itu tidak bertanggung jawab. Salah itu cara pikir. Karena dia memiliki itu artinya dikuasakan kepada dia, maka dia juga harus bertanggung jawab ya tentang eksploitasi, termasuk tadi tentu saja tanggung jawab moral juga kan. Kalau itu terkait dengan agama, itu tentu saja ada tanggung jawab dia dalam konteks keagamaan, tidak bisa diserahkan kepada orang lain untuk itu, ya. Itu kira-kira. Nah, Pak Dhani terakhir, Pak. Dalam menurut pemikiran Pak Dhani, apakah ini bagian dari strategi pemerintah dalam konteks menguasai ormas keagamaan agar tidak kritis lagi terhadap pemerintah, atau ya ancaman juga di internal organisasi keagamaan? Nanti karena rebutannya mau jadi ketua, kan menjadi ketua itu karena memang dia punya kekuasaan di konsesi lahan, jadi menjadi pengurus organisasi keagamaan lagi bukan lagi berujung berkeinginan untuk menjaga umat, tapi untuk mendapatkan direktur atau CEO lah katanya gitu. Ya tentu saja yang pertama jelas ini adalah politis sekali. Pemerintah itu memberikan kepada keorganisasian keagamaan dengan alasan yang pertama, masih banyak pengusaha-pengusaha tambang yang eligible untuk mengeksploitasi atau mengeksploitasi sumber daya alam yang memenuhi syarat, yang kemudian juga bisa tidak merusak lingkungan sebanyak. Ya, kenapa tidak diserahkan kepada itu? Kalau tiba-tiba ini yang itu saja. Mungkin antri, yang baik-baik itu antri, Pak, jangan salah. Yang baik-baik itu antri untuk mendapatkan itu ya. Ini kalau diserahkan kepada organisasi agama yang jauh sekali bagi publik sekalipun kompetensinya dan tidak punya pengalaman. Ya, tidak punya pengalaman. Yang punya pengalaman saja itu juga masih banyak hambatan-hambatannya tidak selalu, bahkan juga masih kita tahu masih banyak juga pertambangan yang menyimpang, yang membahayakan, yang itu punya pengalaman tuh, apalagi yang tidak punya pengalaman gitu. Terus apa gitu? Tetapi karena ini tadi adalah semacam legitimasi untuk menguasai sebuah lahan, boleh jadi memang dia tidak punya lahan, kan itu hanya menjual wilayah penguasaan, Pak, penambangan. Nah, temuan saya di lapangan memang itu terjadi, Pak, ya terjadi. Tapi juga yang terjadi itu dia juga sekaligus pengusaha tambang, ya memang dia memiliki itu, tetapi dalam momentum tertentu ya dia tidak memiliki usaha tambang pada wilayah itu ya kemudian dia jual kepada yang mau menambang. Nah, apakah itu yang dilakukan nantinya itu? Dan itu saya pikir naik juga. Oh, jadi ormas itu hanya menerima, kemudian nanti yang melakukan mungkin juga bisa dijual ya? Oh ya, bisa saja. Kekuasaan otoritasnya itu bisa diberikan pada pihak lain ya, Pak? Pada dasarnya tidak boleh. Pada dasarnya tidak boleh. Jadi tetap itu harus, ya pemerintah tentu saja itu harus bertanggung jawab, begini kan, harus bertanggung jawab. Tapi tentu namanya tetap, kan itu namanya tetap, tapi mengeksploitasi prakteknya itu orang lain, jadi tetap harus bertanggung jawab. Tapi kan tetap saja terjadi itu transaksi kan, gitu Pak, kan transaksi. Apakah ini dalam bahasa, kalau Pak Dhani melihat setuju nggak Pak kalau ormas keagamaan itu diberikan konsesi itu? Ya saya tadi dengan alasan masih ada pengusaha-pengusaha tambang yang baik dan benar, Pak. Ya, dan profesional, punya kompetensi, lebih baik itu diberikan ke situ. Nah sementara juga ormas keagamaan lebih baik ya kembali kepada kitanya, ya, kembali kepada tugas utamanya, kan itu. Apakah tugas utamanya ini sudah dia lakukan dengan baik ya terhadap umat? Kalau itu belum, kenapa kemudian meloncat? Kan itu. Bahwa kemudian tadi ada pertanyaan jenengan ini menjadi satu alasan trigger orang kemudian berebut tentang posisi di organisasi itu, ya tidak ada tambang lahan pun orang juga berebut, ya tambah berebut lah gitu. Tapi akhirnya kan berebut yang tidak kompeten yang diperebutkan. Kalau menjadi ketua ormasnya itu ya
sesuai dengan itu masih mungkin karena sesuai kompetensinya, ahli agama misalnya itu kan terkena diakui oleh masyarakat itu masih mungkin. Nah ini yang diperebutkan misalnya dia tidak ahli dalam pertambangan kan gitu, lalu memperebutkan posisi itu terus itu sulit sekali itu besar. Baik, terima kasih Pak Marta dan Nur.